lagi apa? Ini lagi duduk beristirahat. Oh iya Bu. Kita nama. Alhamdulillah. Kemudian apa? Alhamdulillah. Gimana Bu Citra, ada apa ini? Ini Bu, aduh, lagi pusing nih menghadapi anak-anak. Oh gitu. Lama pandemi ini kan ada perubahan gitu kan dari iya. anak-anak gitu. Anak-anak yang ada semangat, ada yang tidak gitu. Saya ini lagi pusing. Lagi pusing. Itu kita ini dulu bertenang-tenang ya dulu. Oh gitu. Bagaimana Bu nih caranya itu iya. biar tenang gitu Biar kan? kita mindfulness ya, Iya, ada kesadaran betul, diri. Kita tenangkan dulu diri, nanti kita pakai teknik stop ya. Oh iya, Nanti siap. Bu Citra tarik nafas 3 Iya. kali sampai tahan dulu. 3 kali ya Bu? Iya, Oh, terus iya. keluarkan. Terus ya sampai tenang, relax pikirannya. Nah, iya. 3 kali ya Bu Citra ya. Nah, cukup. Iya. Nah, gimana Sedikit perasaannya? relax. Sudah kata relax. Tidak terlalu pusing menghadapi anak-anak. Anak-anak sekarang Iya. pusing, apalagi setelah pandemi ya. Iya betul Bu itu. Coba masalah Bu Citra yang paling pelik di kelas setelah masa pandemi masuk ini apa? Ini bukan kalau pandemi itu kan kebanyakan di rumah mungkin ya. Kebanyakan kan jarang ini kadang main HP atau bagaimana males, gitu, tiduran. gitu. Nah gitu. Sekarang efeknya ke sekolah gitu. Ada yang malas mungkin, kalau yang rajin ya rajin, yang enggak mungkin agak malas karena PR-nya tidak dikerjakan. Saya tuh bingung gitu harus bagaimana supaya anak semangat lagi gitu. Terus misalkan di kelas Bu Citra pakai media tidak? Iya, Ibu pakai media. Medianya, terus metodenya juga ya. Metode ya, saya itu menggunakan metode problem basic learning ya, pemecahan masalah ya. Gitu. Bagaimana itu? Dengan pemecahan masalah itu, tapi anak-anak masih gimana itu di kelas anak-anak? Ya mungkin ada beberapa yang ya masih ada yang rajin, masih ada yang keluar masuk mungkin gitu. Jadi di kelasnya tidak kondusif ya? Tidak kondusif. Tidak kondusif di kelasnya, masih ramai, masih ribut. Tidak fokus pada pembelajaran. Gitu, tidak fokus ya. Coba Bu Citra sudah mencoba beberapa strategi atau beberapa cara, contohnya seperti apa yang telah diterapkan sama Bu Citra? Ya mungkin saya menerapkannya supaya anak itu menjadi kritis gitu ya. Bagaimana caranya gitu. Kalau Bu Citra di kelas ya menggunakan media pembelajarannya itu seperti apa sih? Saya itu menggunakan audio visual gitu. Audio dan visual gitu. Caranya seperti apa? Saya itu biasanya kan di sini ada fasilitasi fokus, mungkin ya memakai fokus supaya anak itu bisa melihat gitu ya. Di gambar yang besar supaya menarik gitu kan, menarik ke anaknya. Kemudian menggunakan speaker juga gitu. Tapi tetap aja gitu. Ada masih bagaimana tanggapan anak? Bagaimana tanggapan anak setelah memakai media seperti itu? Ya mungkin pertama ada yang tertarik atau menarik, ada juga yang tidak tertarik gitu ya. Apalagi disuruh menulis gitu, kadang-kadang mempresentasikan juga ke depan kan tidak mau gitu kan. Menulis juga masih ada yang malas gitu. Gitu. Selain itu, selain audio visual, terus Bu Citra memakai apa lagi selain audio visual? Selain audio visual? Iya. Pakai media yang lain ya. Media yang lain mungkin alat-alat peraga yang ada di sini gitu ya. Tetap aja Bu, ada aja yang kurang gitu, mungkin kurang menarik atau seperti apa. Itu bagaimana Bu ya cara mengatasinya? Cara mengatasinya. Oh iya, sebenarnya dalam pembelajaran itu ada pembelajaran diferensiasi ya. Ada pembelajaran yang mengkhususkan untuk kita tahu bakat dan minat siswa itu seperti apa. Jadi kita masing-masing anak yang minat dan bakat itu berbeda kan gitu. Setiap anak kan punya keunikan masing-masing ya. Nanti kan setiap anak dikelompokkan. Kalau menurut saya, misalkan anak yang suka menggambar dikelompokkan dengan yang suka menggambar. Yang menulis. Kalau yang senangnya menyanyi, kita kelompokkan dalam menyanyi. Jadi dikelompokkan sesuai dengan bakat minatnya masing-masing gitu. Iya, jadi setiap siswa itu sebaiknya kita itu ada diferensiasi. Tadi kan Ibu ada metode diferensiasi ya. Itu bagaimana ya? Di sini diferensiasi itu kan artinya beda ya, berbeda. Jadi di dalam
membedakan anak itu harus sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Nah, sebelum melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan kompetensi sosial emosional, kita harus bisa memetakan dulu, melakukan pemetaan anak-anaknya itu. Seperti yang tadi sudah saya bahas, mungkin setiap anak itu kan ada yang suka menggambar, ada yang suka menulis. Ya, misalkan kita membahas satu bahasan. Kira-kira anak-anak mau membuat laporannya mau seperti apa sih? Kalau kita buat dulu dalam kelompok. Misalkan siapa yang senang menggambar, satu kelompokan. Siapa yang senang menulis, satu kelompokan gitu. Nanti yang senang bernyanyi bisa nanti digabungkan. Jadi hasilnya membentuk suatu diferensiasi di kelasnya, Bu. Oh iya. Udah mencoba belum? Belum, Bu, kebetulan. Belum. Betul juga ya, Bu, Iya. Jadi anak-anak bisa mengembangkan bakatnya dengan teman-temannya yang sama juga. Iya, gitu. gitu. Jadi bagus, seperti yang kan kita sama-sama kelas 6 ya, Bu ya. Kemarin waktu saya praktek mencoba menerapkan untuk pembelajaran diferensiasi itu, dan ternyata mereka bagus hasilnya. Untuk yang suka alhamdulillah yang suka menggambar, mereka fokus dengan menggambar, saling membantu. Jadi fokus masing-masing dengan bakatnya. Jadi mereka merasa senang, oh bakat saya misalkan dalam menggambar itu seperti ini, oh ternyata dihargai oleh ibu gurunya. Iya, betul juga. Ada yang senang juga membuat video, bisa juga video pembelajaran. Ya, kita harus berusaha untuk menggali potensi anak itu seperti apa. Memang harus digali ya supaya kita tahu, dan anak juga kan apa nih gitu yang bakat itu apa gitu. Munculnya dalam hal apa gitu. Jadi ya seperti yang tadi, kita harus bisa mulai menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas melalui kompetensi sosial emosional di kelas juga. Jadi kita memperhatikan, misalkan anaknya lagi senang, wah anak-anak lagi senang, kalau dikasih metode seperti ini, oh pasti mereka akan mengikuti. Gitu ya, sesuai dengan keinginannya kan. Iya. Gitu. Melalui selain dengan seperti itu, kita pakai metode bermain juga bisa. Oh bisa ya, bermain. Sambil belajar. Pasti bukan di mereka saja, dia juga bisa diterapkan. Dia juga bisa diterapkan ya, betul. Karena banyak media kan sekarang. Iya, fasilitas sekarang alhamdulillah ya, mungkin ya media gitu. Media juga banyak gitu kan, banyak. Selain bisa dari sendiri, kita gurunya juga harus. Gurunya juga harus up to date, bukan sudah gurunya harus update. Harus ya, update betul selalu terus. Oke, Citra, setelah tadi saya jelaskan tentang materi diferensiasi dengan kompetensi sosial emosional, apakah Bu Citra sudah menerapkan pemetaan seperti itu di kelas? Belum sih, Bu ya, karena saya kan belum memahami itu bagaimana caranya supaya menghadapi anak seperti ini. Nah sekarang kan sudah ada penjelasan dari Budia, saya jadi tahu. Mungkin nanti akan kedepannya saya akan terapkan. Mulai kapan Ibu akan menerapkannya? Insya Allah semester depan mungkin saya akan menerapkannya. Mungkin sekarang udah agak terbayang seperti apa pemetaannya. Jadi semester depan mungkin saya akan menerapkannya kepada siswa sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Dari awal tahun ajaran mungkin ya. Kita melihatnya dari guru sebelumnya dulu. Kita lihat dulu berarti ya. Kita melakukan diagnosa dulu. Oh ini anak ini senangnya apa? Nanti kan guru yang sebelumnya pasti tahu gitu. Oh berarti kita lihat dulu ya. Mendiagnosa dulu anaknya seperti apa. Gitu. Terus diagnosa dulu ya sebelum itu kan menerapkan. Jadi kan bisa apa? Yang diferensiasi itu kan memisah-misahkan mungkin ya. Iya. Sesuai bakat dan minatnya masing-masing. Iya, seperti itu ya Bu Citra ya. Iya. udah mulai ngerti ya. Iya, udah kebayang Bu. Bagaimana harus menghadapi anak gitu kan. Iya. Jadi semoga anaknya bisa fokus, bisa senang dengan pembelajaran yang kita pakai, dengan yang pembelajaran yang kita sampaikan, sehingga kita itu dapat melakukan perubahan. Di kelas melakukan perubahan. Bu Citra, tadi kan Bu Citra itu sudah akan melakukan rencana pemetaan ya, melalui diagnosis dulu muridnya pada tahun ajaran baru untuk melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid ya. Rencana Bu Citra setelah melakukan pemetaan itu apa sih supaya anak-anak menjadi senang untuk belajar? Ya mungkin tadi ya setelah beberapa saya pahami gitu ya dari Budia gitu.
Mungkin saya nanti ke depannya akan seperti yang tadi di awal mungkin ya saya akan menerapkan ke anak-anak itu dengan mindfulness gitu ya. Teknik stop stop gitu ya. Dari pernapasan mungkin seperti itu supaya anak itu rileks atau misalkan nanti jadi semangat gitu. Jadi selain ke anak juga mungkin ke saya juga ya jadi rileks dan semangat lagi gitu ya untuk lebih kreatif, lebih inovatif mungkin ke anak-anak. Jadi kan kalau gurunya semangat mungkin anak juga semangat. Pasti gurunya harus semangat gitu kan. Iya. Selain tadi ya teknik stop Bu Citra ya, misalkan pertama kita masuk udah berdoa teknik stop seperti itu, kita bisa melakukan ice breaking. Ice breaking banyak bermacam ice breaking yang bisa diterapkan misalkan supaya tidak langsung belajar tidak langsung belajar ice breaking dulu kita menggugah dulu semangat anak itu seperti apa jadi supaya anak-anak sebelum belajar setelah melakukan teknik stop yang seperti tadi atau misalkan mau ice breaking dulu baru stop karena kan kalau ice breaking itu ada gerak gitu kan. Setelah gerak itu anak-anak jangan dulu duduk, yuk kita lakukan dulu teknik stop. Teknik stop teknik stop namanya itu. Stop itu artinya ya untuk menarik napas supaya relax aja gitu ya. Jadi kalau udah ice breaking kan itu agak mulai capek misalkan ya atau semangatnya udah mulai naik terus pakai teknik stop jadi relax gitu relax lagi. Jadi mereka setidaknya otaknya sudah udah melalui fokus gitu jadi anaknya. Proyek fokus gitu jadi melalui kan dengan ice breaking itu otot-otot setidaknya tertarik dulu. Jadi darahnya udah mengalir dulu, tidak ada rasa kantuk. Jadi nggak kaget gitu ya masuk langsung belajar. Ada yang masih ngantuk mungkin atau apa gitu kan ya tidak tahu. Mungkin kalau dengan ice breaking atau misalkan mindfulness mungkin anak bakal fokus gitu ya atau akan fokus gitu kan. Betul sekali. Siap Bu Citra melaksanakan? Iya, insya Allah mudah-mudahan bisa menerapkan kepada anak-anak. Harus itu. Harus berarti ya. Harus supaya ada perubahan ya Bu ya. Mungkin tidak lama ya dalam tahap nanti ajaran baru yang Bu Citra akan melaksanakan. Dari sekarang juga kita bisa belajar sedikit demi sedikit untuk melaksanakan diferensiasi itu menggunakan media yang menyenangkan anak. Terus adanya tadi satu lagi Bu Citra yang setelah pemetaan kan di dalam kelompok ya. Nah, di dalam kelompok itu nanti kan ada seolah kesadaran sosial ya. Anak melakukan ada rasa sosial juga untuk melakukan kerjasama. Jadi tidak menyendiri gitu ya. Ada kan anak yang suka ingin sendiri. Tapi kalau digabung seperti itu mungkin sosialisasi anaknya gitu kan. Begitu. Kita mengelompokkan anak juga, jangan yang pinter-pinter semua, yang kurang-kurang semua, tapi berbaur gitu kan ya. Untuk menyatukan anak supaya anak itu tidak minder lagi. Melakukan perubahan di kelas itu tidak hanya dari dalam diri guru sendiri, tapi diri anaknya juga harus mau untuk berubah. Harus ada perubahan dan mau berubah. Soalnya dalam prosesnya juga kita lihat dulu kelasnya Bu Citra ya. Lihat kelasnya itu udah enakan enggak buat anak, nyaman tidak. Berarti kelas juga berpengaruh ya Bu ya. Berpengaruh, nanti bisa diterapkan misalkan hasil kerja anak disimpannya di wall atau di dinding kaca, dipisah. Itu dia bisa jadi penyemangat anak ya. Wah ini hasil saya bagus ditempel di gitu. Betul. Itu banyak ya, harusnya dari setiap hasil kerja anak itu dipampang, jadi bagusnya dipampang semua gitu. Kalau tempatnya mencukupi. Ada yang mencukupi gitu ya. Jadi sebelum masuk juga tadi yang kesepakatan kelas yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Jadi membuat kesepakatan kelas kelas dulu boleh ditempel di dinding seperti apa. Maunya anaknya seperti apa. Gitu. Juga menerapkan konsisten ya ke anak harus konsisten menerapkan seperti itu. Aduh, terima kasih Bu Nia. Sama-sama. Saya tidak pusing lagi. Sekarang udah tahu solusinya seperti apa. Dan saya juga banyak gitu ya yang ditahu dari metode ini juga. Terima kasih sebelumnya Bu Nia. Sama-sama, mudah-mudahan bisa menerapkan di kelas. Kita juga sama-sama belajar ya. Sekarang ini kita belajar untuk menerapkan Merdeka Belajar dengan sesuai profil pelajar Pancasila bagi anak. Terima kasih Bu Nia. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Citra.